Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 mata kuliah politik dan kebijakan pendidikan akan mempresentasikan mengenai judul kebijakan kurikulum 2013 dan relevansinya dalam pendidikan Islam. Nah, di sini ada 3 anggota, yaitu Miftahul Janati Nuzula, Windo Aryati Yunita, dan saya Normalita Aulihas. Saya di sini sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Oke, kita masuk materi. Nah, materi pertama kita yaitu sejarah perumusan kebijakan kurikulum 2013. Bagaimana sih sejarah awalnya kebijakan kurikulum 2013 itu? Jadi pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi telah menetapkan untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan salah satu produk kebijakannya dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, yaitu kurikulum 2013. Dalam tahap awal pelaksanaannya, kurikulum 2013 ini diimplementasi secara bertahap, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 1 dan kelas 4 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA pada beberapa sekolah yang ditunjuk. Jadi awal 2013 itu pemerintah mencoba mengaplikasikan atau menerapkan produk kebijakannya, tapi belum semuanya. Jadi baru beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap kritikan kurikulum 2006. Jadi kurikulum 2013 ini pengembangan dari 2006, kurikulum 2006. Nah, jadi pembenahan serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kebijakan perubahan kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan ke kurikulum 2013 ini sesungguhnya merupakan hal yang wajar karena perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya menurut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional. Nah, jadi intinya awal mula diadakan kebijakan kurikulum 2013 itu evaluasi dari kurikulum 2006, dan saat penerapannya itu juga belum merata, jadi belum semuanya serentak langsung, jadi hanya beberapa sekolah yang ditunjuk waktu itu. Next. Oke, baik, masuk dalam materi yang kedua, akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Miftahul Janati Nuzula. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu regulasi kurikulum 2013. Ada beberapa regulasi. Yang pertama, Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan. Yang kedua, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Yang ketiga, Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian. Yang keempat, Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang KD dan struktur kurikulum SD sampai MI atau MI. Yang kelima, Permendikbud nomor 68 tahun 2013 tentang KD dan struktur kurikulum SMP atau MTS. Yang keenam, Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang KD dan struktur kurikulum SMA atau MA. Yang ke-7, Permendikbud nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK atau MAK. Yang ke-8, Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku tes pelajaran. Yang terakhir, Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi. Selanjutnya, dasar dan prinsip kurikulum 2013.
yaitu kurikulum sebagai materi, kurikulum sebagai produk, kurikulum sebagai proses, dan kurikulum sebagai praktis kontekstual. Kurikulum sebagai materi yaitu mewakili pandangan teoritis. Kurikulum ini digunakan di Indonesia periode sebelum tahun 2000-an. Selanjutnya, kurikulum sebagai wahana menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa. Terus selanjutnya, kurikulum sebagai produk. Kurikulum sebagai produk yaitu mewakili pandangan produktif, digunakan di Indonesia dalam periode dekade 2000-an. Kurikulum ini dipacu oleh kebutuhan pasar atau atas kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan program pendidikan. Selanjutnya, kurikulum sebagai proses. Kurikulum sebagai proses ini tidak dipergunakan di Indonesia. Selanjutnya, kurikulum sebagai praktis kontekstual. Perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama menyepakati perilaku pendidikan. Kegiatan-kegiatan kurikulum ini yang diperlakukan sebagian dari proses pembelajaran untuk mencapai target tertentu yang ditetapkannya. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Memasuki materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudari Windo Aryati Yunita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang standar operasional kurikulum 2013. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa standar operasional kurikulum 2013 ini mohon maaf ya teman-teman. Standar operasional kurikulum 2013 ini sehingga untuk sekolah itu kami belum menemukan informasi lebih lanjut tentang standar operasional kurikulum 2013 di sekolah itu belum tercantum secara rapi begitu, sehingga saya mengambil dalam hal ini saya mengambil standar operasional kurikulum 2013 yang diberlakukan di perguruan tinggi karena yang relevan dengan kehidupan kita. Baik, untuk standar operasionalnya itu ada 5 diantaranya, yaitu 1. Peninjauan terhadap hasil penyusunan kurikulum atau mengajukan kegiatan pengembangan kurikulum. Jadi sebelum terbentuknya kurikulum, maka ada standar operasional yang harus terpenuhi, yaitu meninjau terhadap hasil penyusunan kurikulum atau mengajukan kegiatan pengembangan kurikulum. Kemudian kedua, tim pengembangan kurikulum diketuai oleh dosen yang mempunyai kualifikasi pendidikan S3 dan jabatan fungsional lektor atau ditetapkan oleh dekan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tim akan menganalisis, merencanakan, dan menetapkan pengembangan kurikulum. Kemudian yang 4, tim akan melaksanakan pengembangan kurikulum. Nah, kemudian yang kelima, hasil pengembangan kurikulum akan diserahkan kepada jurusan program studi masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada penerapan kurikulum 2013 dalam pendidikan Islam. Setelah kita belajar tentang operasional kurikulum 2013, sekarang kita kaitkan dalam pendidikan Islam. Nah, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan pengembangan, penyederhanaan, dan penyempurnaan bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikannya apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran, dan diharapkan siswa memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang jauh lebih baik. Nah, kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut dengan K13 ini merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap
ya yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita sebut KTSP pada tahun 2006. Terus habis itu bagaimana sih kebijakan atau penerapan kurikulum dalam pendidikan Islam? Nah, peran utama suksesnya kurikulum 2013 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah terletak pada guru pendidikan Islam itu sendiri. Peran guru ini senantiasa akan menggambarkan pola tingkah laku peserta didik dalam berbagai interaksi, baik dengan siswa, guru, maupun dengan staf. Berbagai interaksi dalam proses pembelajaran dapat dipandang guru sebagai sentral. Nah, sebab baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk mengganti administrasi pembelajaran dan berinteraksi dengan siswanya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini, yang mana guru-guru pendidikan agama, bahkan tidak cuma agama, guru pendidikan lain, materi lain, mata pelajaran lain itu tidak langsung berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, maka bisa digantikan dengan menggunakan aplikasi virtual seperti Zoom atau Google Meet, atau bisa juga dengan WA video call melalui WhatsApp, begitu. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri kita hari ini. Mungkin dapat diambil kesimpulan dari beberapa pemateri tadi ya. Jadi penerapan dari awal sejarah adanya kurikulum, terus regulasi kurikulum sampai penerapan kurikulum 2013 dalam pendidikan Islam, yang intinya kurikulum 2013 ini ingin membenahi atau ingin menjadikan yang lebih baik dari kurikulum sebelumnya, gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari kami kelompok 5 cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.